hipertensi. Mungkin sudah sering dengar ya. Oh sebelumnya dulu ya. Saya Dr. Rizky sudah pernah ketemu belum ya Bu ya? Iya. Saya biasanya ke wilayah Mojo, gitu. Di wilayah Mojo, jadi biasanya ke Mojo, gitu. Ya. Ini kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Iya. Yang mau unjuk aja Bu. Tapi yang asal jangan unjuk. Ini saya sambil duduk dulu bentar ya Bu ya. Diabetes mellitus apa Bu? Diabetes mellitus itu apa? Gula apa Bu? Ya itu kita sering nyebut apa? Kencing manis gitu ya? Kencing manis ya. Itu penyakit di mana kadar gula darah di dalam darah itu tinggi. Karena apa? Gangguan insulin hormon yang dibuat oleh pankreas ya, yang berguna untuk mempertahankan kadar gula darah. Bapak Ibu ada yang terdiagnosa DM, sudah rutin kontrol, sudah rutin minum obat, sudah ya. Nanti mungkin bisa ini ya, yang ada yang sudah terdiagnosa mungkin ada pengalaman atau apa, mungkin boleh lah Bu disampaikan di sini ya. Tanda dan gejalanya ada, tanda dan gejala klasik Bu, 3 macam. Nah, satu rasa haus berlebihan, gimana? Rasa lapar berlebihan, ya enggak Bu? Mungkin ini lebih ke kepengen ngemil biasanya gitu. Kalau itu kepengen bukan makan besar tapi kayak ya apa pengen ngemil gitu loh, pengen makan apa tapi bukan yang makan besar gitu. Nah, kemudian sering kencing, ya enggak? Ada enggak yang merasa sering kencing? Ya, biasanya itu ya, tapi ya memang harus dicek lagi ya nanti bulannya Bu kalau memang sering kencing. Kemudian berat badan turun drastis. Ya, apa Bu? Tambah Bu? Ya itu gejala klasiknya ya. Kemudian ada gejala lain, luka lambat sembuh. Jadi kalau ada luka biasanya jadi lama sembuhnya, terutama di kaki. Ya, di kaki itu lama. Ya. Terus pandangannya kabur. Pandangan kabur bisa dari gulanya tinggi. Kemudian mudah lelah. Faktor risiko ya melahirkan lebih dari 4 gitu. Tapi ini sebenarnya saling ya, bisa karena itu, bisa juga kebalikan yang memang karena ibunya DM akhirnya anaknya besar kita. Kemudian ada dislipidemi ini ketidaknormalan angka profil lipid, baik itu kolesterol, trigliserid, HDL, LDL. Kemudian usia lebih dari 40 tahun, keturunan, kemudian diet yang tidak sehat, ya Bu, banyak makan tepung-tepungan, tinggi gula, kurang aktivitas dan sedongkang. Ini kebiasaan yang dapat menyebabkan diabetes. Ya, ini kita ya Bu, banyak makan gorengan ini ya Bu. Tiap hari ya kita makan gorengan, tapi kan ya cuma kan kita bisa membatasi gorengan sehari maksimal 5 ya Bu. Dan
dibatasi ya Bu. Nah, jadi hitung satu lagi, kerupuk satu ya dibatasi ya Bu untuk gorengan. Tapi ya kalau musimnya sekarang kira-kira konsumsi gorengan tambah nggak Bu? Nah, hujan. Hujan sore-sore nunjuk teh hangat kali gorengan. Ya nanti boleh diganti ya, diganti dengan apa? Telo. Ya, telo boleh. Ya. Tapi Bu, tapi ini untuk karbohidrat itu harus dibatasi juga. Nah, yang namanya telo, pupuk, kentang, tepung itu memang salah satu jenis karbohidrat. Nanti bisa diganti ke sayur-sayuran, misalnya dengan manusia itu apa? Jepang direbus itu boleh, gitu ya. Jepang direbus, wortel. Jadi itu ya brokoli boleh Bu, itu diganti itu ya. Jadi kadang makannya diganti yang rebus-rebusan, tapi yang direbus tetap karbohidrat. Nah akhirnya gulanya tetap tinggi karena karbohidrat nanti akhirnya diolah jadi gula. Iya, saya di daerah Pak pohon dagangan. Ya, dalam itu kan harus dibatasi ya. Gitu. Kemudian apa itu? Banyak minum minuman bersoda. Minuman bersoda itu kan tinggi gula. Kita tuh kadang nggak kerasa ya. Minuman entah bersoda ataupun minuman kemasan itu gulanya kan tinggi. Nah itu ya yang kadang nggak sadar ya. Kemudian kurang tidur juga bisa menyebabkan diabetes apa? Mengganggu metabolisme tubuh. Jadi banyak-banyak tidur ya. Ya, paling tidak semalam itu kita bisa 7 sampai 8 jam. Nah kira-kira Bapak Ibu tuh bisa nggak istirahat sampai 7-8 jam? Bisa bangun. Biasanya kalau istirahat jam berapa Bu? Jam berapa? Habis sisa jam 7 tuh ya habis sisa itu. Jam istirahat. Oke, ada lagi yang malam ya? Jam 9. Nanti jam 2, jam 3 udah bangun tahajud gitu ya. Nah, kalau di situ nggak bisa tidur lagi. Ya kan bisa kan ya Bu, paling enggak tuh jangan bisa istirahat karena itu kalau kurang itu mengganggu metabolisme tubuh. Kemudian faktor stres. Nah ini tuh yang bisa meredam ya diri sendiri kalau stres itu ya. Gitu, yang bisa nyetel setelah kendur itu ya kita sendiri. Ya kan Bu, gitu. Jadi diusahakan bisa mengelola stres. Walaupun tetap setiap orang itu pasti punya permasalahan sendiri-sendiri. Itu bagaimana kita bisa mengelola stres dengan lebih bijak. Merokok. Nah, merokok ini kan nanti mengganggu peredaran darah Bu. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Kira-kira di rumah ini kan sudah bebas asap rokok semua kan Bu? Ya, masih banyak yang serumah ya yang di dalam rumah itu ada yang masih ada merokok di dalam rumah, di luar di teras masuk lagi. Ya
Kalau memang masih ada yang merokok, mungkin dibuat wilayah apa ya, tempat khusus merokok tuh ya, sudah ada ya pojok merokok itu. Usahakan jangan di lingkungan rumah tapi ada pojok merokoknya. Lebih baik lagi bisa berhenti merokok. Nah nanti kalau ada bapak ibu yang mungkin keluarganya ada yang ingin berusaha berhenti merokok, bisa menghubungi kami. Nanti di sini ada poli untuk berhenti merokok. Bisa ya nanti Bu, kalau memang ada yang berniat. Karena memang untuk merokok kalau tidak timbul dari niat sendiri, untuk berhenti itu memang susah. Dan kami ada klinik untuk membantu berhenti merokok. Ya, bisa ya nanti disampaikan kepada keluarga atau tetangga atau teman yang memang ingin berhenti merokok. Ya, ini apa tadi kebiasaan. Nah, DM itu komplikasinya kemana-mana ya, Bu. Nah, untuk komplikasi itu tetap berjalan. Kalau sudah terkena DM, komplikasi itu tetap berjalan. Tinggal berjalannya lambat atau cepat, gitu ya. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, itu komplikasinya akan berjalan lambat. Tapi kalau tidak terkontrol dengan baik, itu cepat jalannya. Ini bisa merusak mana coba Pak? Ke jantung, bisa menyebabkan serangan jantung, ke saraf, yang paling mudah dititeni di ujung-ujung jari, tangan, jari kaki itu kesemutan, itu udah mulai kena persarafan, saraf-saraf ke ginjal nanti biasanya kalau sudah parah harus sampai cuci darah, ya. Kerusakan dan kematian jaringan itu ada yang biasanya di ujung-ujung jari kaki yang muncul, ada yang hitam-hitam harus ditutup, ada yang sampai sudah mati dan akhirnya harus diamputasi, ya. Kerusakan pembuluh darah ini nanti bisa mempengaruhi ke seluruh pembuluh darah sampai ke pembuluh darah otak dan bisa menyebabkan stroke. Kemudian pada laki-laki bisa menyebabkan disfungsi seksual. Kemudian yang banyak juga terjadi itu komplikasi ke arah mata, ya. Jadi kan banyak penderita DM itu keluhannya yang paling dekat itu adalah geringgingan di ujung-ujung jari tangan, jari kaki, sama penglihatannya biasanya kabur. Nah itu kalau itu kita harus bisa memanage dari makanan, dari aktivitas fisik, dari pikiran, dari obat-obatan harus berjalan bareng. Ini kita untuk menegakkan diagnosanya itu bisa dengan kadar gula darah sewaktu atau gula darah puasa. Tapi kalau kadar gula darah sewaktu itu harus disertai dengan adanya gejala klasik tadi Bu, yang sering pipis. Salah satu gejala klasik, sering pipis, sering lapar, sering haus. Salah satu itu ditambah gula darah sewaktunya lebih dari 200 mg per desiliter. Atau dari gula darah puasa yang nilainya lebih dari 126, atau juga kadar gula darah 2 jam puasanya lebih dari 200, gitu ya. Ini kita pakai salah satu ini Bu, dicek dulu. Biasanya kalau ditemukan tinggi tidak langsung kita obati ya, kita minta untuk pengaturan pola makan lagi sebulan cek ulang, gitu ya. Dan nanti ketika cek ulang, kalau memang tetap tinggi berarti kita diagnosa dengan diabetes.
diabetes. Yang kedua, pengaturan pola makan tadi ya, bukan kok tidak makan karbo sama sekali, tapi dikurangi. Ya. Kemudian yang ketiga, ya aktivitas fisik. Berapa lama Bu? 30 menit. Selama berapa kali seminggu? Yang betul 5 kali untuk aktivitas fisik, 5 kali seminggu 30 menit gitu ya. Kemudian keempat, rutin konsumsi obat-obatan. Ya, yang kelima ini kontrol. Jadi harus tetap dikontrol ya. Biasanya sebulan sekali pasien itu dapat obat. Kemudian ketika pasien datang itu kita cek kadar gula darah. Lebih bagus kadar gula darah puasa. Jadi kalau ada tetangga saudara yang memang ada DM, kalau mau kontrol ke puskesmas, malam sebelumnya diminta puasa dulu ya. Puasa sekitar 10 jam. Jadi misalnya tuh mau ke sini jam 8 gitu ya, berarti dari jam berapa Bu? Jam 10 ya, 10 malam sudah. Kalau kira-kira mau ke sini jam 10 ya agak di luar jam 12-an baru mulai puasa. Puasanya boleh minum air putih gitu ya, yang nggak boleh minum manis, makan apa aja lah nggak boleh. Kalau air putih tetap boleh ya Bu. Itu. Jadi kalau beberapa pasien itu sering lupa tidak puasa gitu. Padahal kita lebih bagus untuk kontrolnya dengan gula darah puasa. Gitu. Untuk kalau gula darah puasa tadi kan di bawah 126 Bu. Ya, kalau gula darah sewaktu normal di bawah 200. Untuk aktivitas fisik tuh Bu, itu tidak usah yang berat-berat ya. Boleh jalan, boleh senam ringan seperti itu. Gitu. Kalau lari juga disesuaikan dengan kondisi tubuhnya juga ya. Misalnya jogging ringan ya boleh. Gitu. Ngerti ya? Kalau yang di rumah sakit itu biasanya dicek gulanya enggak? Mungkin Bapak Ibu ada yang kontrolnya ke rumah sakit? Di rumah sakit? Tiap bulan dicek? Tiap datang dicek. Pakainya puasa pas waktu? Tetap puasa ya? Pencegahan diabetes ya. Satu apa Bu? Cek kadar gula secara teratur. Tadi ya, setiap bulan sekali. Kalau di wilayah kan ada pos yandu, pos lansia, itu ada ya, ada pengecekannya. Bisa ya dimanfaatkan di situ. Ya. Tiap bulan ada Bu. Nah, cek tensi, cek gula ya. Sama apa biasanya? Kolesterol asam uratnya tiap bulan enggak? Enggak. Apa? Ini kedua dengan apa? Konsumsi makanan sehat dan jaga pola makan yang baik. Ya. Jangan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula, lemak, minyak, dan garam berlebih. Ya. Sampai besok ya Bu. Tapi yang gorengan itu bukan rokok, peyek, keripik itu kan nggak terasa. Itu tuh garamnya itu tinggi biasanya Bu. Asin tapi nggak kelihatan gitu. Menjaga berat badan ideal. Ini saya juga nggak ideal Bu. Tapi kita tetap kontrol dengan rutin cek gula darah. Setiap bulan saya cek. Iya. Sama Bu, saya juga sulit ini. Nah,
cuma refreshing singkat tentang DM. Ada yang mau didiskusikan nggak Bu? Tentang diabetes, tentang gula darah. Kalau belum ada saya lanjut dulu ganti tentang hipertensi. Hipertensi itu apa Bu? Ya, darah tinggi. Nah, kira-kira banyak nggak nih yang tekanan darahnya tinggi? Tergantung situasi. Biasanya kalau pas apa Bu? Kalau banyak ketongan gitu ya. Kalau nggak pas itu nggak tinggi. Lah terkontrol nggak? Sudah rutin kontrol belum? Kontrol tensi. Ya, itu tadi ya kalau di pos lansia di posyandu itu kan ada ya, itu bisa dimanfaatkan. Kalau mau ke puskesmas juga boleh. Nih. Hipertensi ini kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis. Kelihatan nggak Bu? Klasifikasinya. Dikatakan normal kalau di bawah 120/80, biasanya 80. Dikatakan prehipertensi ketika tekanan darahnya 120 sampai 139. Diastolnya antara 80 sampai 89. Kemudian hipertensi stage 1 itu di tekanan darah sistolnya 140 sampai 159. Diastolnya 90 sampai 99. Yang stage 2 di atas 160, kemudian diastolnya di atas 100. Kira-kira yang sistolnya di bawah 120 sampai diastolnya kurang dari 80, ada nggak nih? Itu ya bagus, nggak apa-apa, normal ya Bu. Kalau 110/70 itu normal. Yang mulai prehipertensi ada nggak nih Bu? Pak? Ada banyak ya. Yang pre ini banyak itu. Yang mulai hipertensi stage 1 ada. Tapi gini Bu, saya itu kalau periksa pasien ketika dicek tensi itu tuh tingginya itu ya sudah di atas 140/90. Mesti banyak yang saya itu biasanya normal loh dong, tapi ya tadi malam kurang tidur, tapi gitu tuh nih tiap kontrol yo tinggi terus gitu loh. Jadi sebenarnya ada mekanisme pembelaan itu dari beberapa pasien yang memang tidak mau menerima ya itu beberapa itu. Ada juga, udah saya tidak pernah tinggi, wong dari saya cuma 150-160. Nah itu ya tinggi Bu, itu nggak tinggi, wong biasanya sampai 200. Itu ya ada beberapa kayak gitu. Jadi kesadaran akan kesehatan itu kadang memang aneh. Mungkin sebenarnya sadar, cuma takut itu ya ada kayak gitu tuh. Tapi kalau enggak dikelola dengan baik, nanti kan komplikasinya itu yang lebih menakutkan lagi. Faktor risikonya hampir sama ya. Kegemukan, pola hidup, konsumsi apa itu, ada rokok, kopi, tinggi garam,
biasanya apa yang dirasakan? Sebagian besar tanpa gejala, benar tanpa gejala, karena beberapa pasien itu mendikannya, saya tuh nggak merasa apa-apa loh, nggak mosok tinggi tensinya. Nah, itu justru yang bahaya karena alat tubuhnya itu kayak nggak bekerja itu loh Bu. Tuh, atau mungkin sebenarnya merasakan gejalanya, cuma mengabaikan. Nah, jadi aku mumet Yesus biasanya ya mumet kok gitu. Tapi kan yang namanya kita pusing, kita gelier, kita awak misalnya gak enak ceng-ceng, itu pasti ada sesuatu yang harus dicari gitu ya. Jadi harapan saya Bapak Ibu jika memang merasakan tubuh kurang nyaman bisa mulai lebih aware, lebih peka gitu. Oh ini kayaknya aku gak enak badan nih, dicek dulu. Cek aja kan gak apa-apa Bu, mencegah kan lebih baik daripada obat. Itu sebagian besar tanpa gejala. Makanya beberapa itu merasa, oh aku orang loro tiba-tiba ada yang stroke, kayak gitu kan ada gitu. Atau serangan jantung, itu kan banyak kasusnya ya. Rasa berat atau sakit kepala biasanya tuh sambatnya itu loh Bu, cengeng, ya cengeng, keceng, ya itu di kepala belakang atau enggak di pundak, kemudian jadi sulit tidur, jadi on terus Bu, melek terus gitu ya. Gangguan penglihatan bisa juga, blur itu juga bisa, atau perut terasa sebah itu juga bisa, karena itu sampai ke pembuluh darah di perut. Tingginya tensi itu juga meningkatkan tekanan di pembuluh darah perut sehingga menyebabkan perut itu rasanya sebah, bukan yang perih, bukan Bu, ya bisa sebah mual itu bisa yang sesak juga ada. Nih berdebar, jadi yang mimisan ya, kalau sampai tinggi banget ada pembuluh darahnya pecah, itu bisa ya mimisan, lemah, penurunan kesedaran, kelumpuhan. Ya, ini tadi ya komplikasinya di sini Bu. Jika tidak terkontrol dengan baik bisa stroke. Biasanya ada stroke perdarahan. Kan ada stroke sumbatan, ada stroke perdarahan. Kalau stroke sumbatan biasanya karena kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi itu menyumbat pembuluh darah. Kalau pada tensi yang tinggi biasanya terjadi stroke perdarahan, itu pecah pembuluh darahnya. Kemudian kebutaan juga bisa ya. Jadi pembuluh darah yang di mata itu bisa pecah juga bisa. Serangan jantung, gagal ginjal, kerusakan hati. Pada penderita hipertensi kita juga ada evaluasi untuk ureum kreatinin, itu juga harus rutin ya. Paling tidak setahun sekali ada evaluasi ureum kreatinin untuk mengetahui kerja ginjal. Kalau memang ureum kreatinin sudah mulai meningkat, kita harus waspada. Biasanya kalau di puskesmas itu nanti kita rujuk ya, karena itu nanti wilayahnya untuk dokter penyakit dalam, untuk pengelolaan yang ke arah ginjal. Cara mencegahnya satu, pertahankan berat badan ideal. Nah, susah itu, tapi kita berusaha. Kemudian atur pola makan dengan apa? Tadi kurangi garam ya, kurangi garam, boleh diganti masaknya cumi rebus itu tadi boleh. Kemudian apa Bu? Konsumsi buah sayur, sudah setiap hari belum Bu? Buah sayur. Ya boleh Bu, itu timun itu kan juga menurunkan ya. Buat camilan juga boleh Bu, itu timun, tomat, kayak gitu. Kan sudah didapat Bu itu. Ya.
olahraga teratur. Panjenengan sudah ya Bu ini, sudah rutin. Atasi stres dan emosi. Ya, emosinya itu ya Bu yang harus kita kendalikan. Kebiasaan merokoknya dihentikan, tapi ya tetapi memang tidak semudah mempengaruhi telapak tangan ya Bu. Untuk yang sudah biasa merokok ya harus dari diri sendiri dan juga didukung oleh lingkungan. Kemudian hindari minuman beralkohol. Ini Bu untuk pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Yang normal boleh pengecekannya tiap 2 tahun sebenarnya, 2 tahun sekali baru cek boleh kalau normal. Tapi kalau kita ada fasilitas yang bisa cek tiap bulan ya kenapa tidak? Itu normal tensi itu berarti tensinya normal ya. Yang tadi kurang dari 120 kurang dari 80. Kemudian pada prehipertensi boleh dilakukan setiap tahun. Yang tadi sistolinya 120 sampai 130, kemudian biasanya 80 sampai 90. Kalau untuk yang sudah terdiagnosa hipertensi, tiap bulan rutin kontrol tensi. Untuk obat-obatan, saya sarankan ampun beli di luar ya Bu, tetap di bawah pengawasan dokter. Jadi tindak ke vaskes terdekat. Nanti bisa dikelola di puskesmas atau di dokter praktek mandiri, atau mungkin jika sudah mengarah ke komplikasi itu kan kita akan merujuk ya Bu ke rumah sakit ya, nanti sama dokter dari dalam kadang juga bisa ke dokter saraf atau ke dokter jantung. Maka itu aja ini sudah refreshing aja ya tentang diabetes dan hipertensi ya. Mereka ada pertanyaan enggak Bu? Enggak ada ya. Ini anu Bu, habis ini masih ada lagi dari gigi, poligigi ya, ada